Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin sebuah smartphone baru daripada Xiaomi, lebih tepatnya adalah Redmi Note 13 Pro 5G. Ya, sejatinya sampai saat ini gue tuh belum tahu ya, maksudnya nanti yang Note 13 series ini siapa aja yang bakal masuk gitu ya, apakah Pro Plus-nya, apakah Note 13 4G dan 5G-nya. Pokoknya ya kalian tungguin aja Februari inilah, nggak nunggu pakai lama gitu ya. Dan langsung aja kita unboxing. Mantul. Oke, ini udah resmi Indonesia maksudnya, dan bagian belakang ya kita bakal ketemu sama beberapa spek yang di bawahnya. Ya, dimana dia punya 200 megapiksel kamera dengan OIS-nya, layar 1,5K 120Hz AMOLED, terus ini punya bezel yang tipis cina ya, menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 2. Ya, ini ngomong prosesor yang baru yang kayaknya lagi hits banget nih. Kemarin kita juga pernah hands on si Poco X6 ataupun si Realme 12 ya, itu juga sama-sama 7S Gen 2 gitu ya. Dan juga baterai jadi 5100 mAh, pengecasan 67 watt, dan juga fingerprint in display yang gue pegang varian warna Aurora Purple 8GB 256GB ya. Jadi kalau kemarin kita sempat hands on gitu ya, jadi kayak ngasih pilihan warna gitu ya, dua pilihan warna, kayak ada warna hitam glossy, blacknya itu benar-benar kayak glossy banget, hampir mirip dengan Redmi Note 12 Pro 5G sebelumnya. Dan kalau ini ada pilihan warna ungunya. Dapat si apa nih SIM card ejector. Lanjut, kita bakal dapetin buku panduan dan juga kartu garansi dan tanda terima kasih. Lalu ini ada design by Redmi, modelnya sekarang kayak gini ya, warnanya tuh hitam yang matte gitu. Nah, ini sih memang kalau casing kayak gini ada plus ada minus ya. Ada yang bilang katanya ntar warna cantik akan ketutupan, warna cakep akan ketutupan, tapi menariknya ya kita udah jaminan sih nggak bakal menguning gitu ya. Kalau nggak suka beli aja langsung sendiri gitu. Oke, next ada smartphone-nya. Ini sama ya speknya tadi di bawahnya, seperti yang tadi ada pada bagian belakangnya. Terus langsung aja kita buka. Aduh, keruak lapar guys. Nah, ini dia varian warna ungunya, purple. Jadi ungunya kayak malu-malu soft gimana gitu ya. Ini sebenarnya ungunya agak-agak beda ya dari dugaan gue. Gue pikir tuh ungunya bakal kayak S23 gitu ya, ataupun kayak si apa tuh Y100 gitu ya, Vivo ya. Tapi ungunya kayak lebih soft, lebih elegan gitu. Nanti kita bakal ngomongin lebih detail ya teman-teman. Dan ini pengecasannya 67 watt, udah termasuk yang gercep. Lanjut, bakal dapat kabel data USB-C. Oke, ini mumpung inget ya, mari aja kita cek buat bagian si SIM tray-nya. Dia mampu nampung SIM 2, SIM 1 ya, 2 SIM ya teman-teman. So ini dia Redmi Note 13 Pro 5G. Gimana kalian ngelihatnya guys? Jadi kita lihat lebih detail ya. Nah, kalau nampaknya dari bawah sini ya, jadi ini emang ungunya tuh kayak ungunya agak soft gitu teman-teman, lumayan elegan bagi gue ya. Terus kalau kita lihat pandang dari berbagai sisinya, sebenarnya nggak yang ungu langsung kelihatan ungu gitu, enggak. Jadi kayak ada angle-angle tertentu yang doi bakal mancarin warna ungunya gitu. Nah, ini kita lihat ya. Kalau kayak gini ungunya dapat banget ya. Terus geser-geser dikit. Nah, ini bakal kayak agak-agak silver gitu. Kemarin juga pas gua ngambil sedikit footage gitu ya di luar gitu ya. Kadang warna ungunya tuh kayak nggak kerasa gitu teman-teman. Jadi kayak lebih ke silver-silver gitu. Tapi kalau pas di studio kayak gini, nah ini ungunya bakal berasa nih. Terus sekarang fokus kasih sama bagian frame kameranya. Ini gue suka sih, kayak ada warna lain gitu ya, warna ungu, warna hijau, warna biru yang warna-warna pastel gitu, warna-warna soft gitu ya. Ini kalau gue pribadi suka ya, kayak warna-warna kayak gitu tuh kayak warna yang seger lah, warna-warna yang elegan gitu. Tapi kalau kalian nggak suka, ada pilihan warna hitamnya juga gitu. Dan terus sini di bagian kanan ada si power, control volume, bagian atas ada port jack audio, ada speaker, terus bagian bawahnya tadi ada si SIM tray yang 2 nano SIM, ada juga port pengecasan USB-C dan juga speaker. Ngomong ini fingerprintnya ada pada bagian dalam layar ya teman-teman, jadi langsung aja kita cobain. Nah, tara, langsung deh ketemu sama layar yang bezelnya mau ditipis gitu ya. Sebenarnya teknologi kayak gini tuh kita udah pernah bahas juga ya. Kalau kemarin kan bahas si Realme C67 kayak gitu-gitu. Terus yang pernah kita bahas juga tuh Redmi Note 13. Itu kan bezelnya tipis, dan ini bener aja doi juga kebagian bezel tipis. Kayaknya trennya ke depan tuh bakal bezel tipis-tipis gitu sih.
Nah makanya kalau yang bezelnya masih tebel pasti bakal kena inceran netizen sih. Yes, jadi tampilannya bakal semenarik ini teman-teman. Bezelnya tipis, atas kanan bawah gitu ya, dan benar-benar kayak tipis gitu. Ini layar seluas 6,67 inch gitu ya, dan ini doi juga dikasih resolusi yang juga udah lumayan gede gitu ya, resolusi layarnya gitu 1,5K gitu katanya, dan juga udah layar AMOLED. Dan yang paling penting juga refresh rate-nya juga udah tinggi ya teman-teman. Refresh rate-nya dikasih 100, aduh baterai lowbat 120 Hz. Oke, jadi lebih smooth gitu ya. Terus kalau kita lihat dari sisi kanan, sisi kiri, kira-kira teman-teman bisa perhatiin. Oke, bagus ya gitu layarnya gitu ya. Iyalah, ini harganya sih harusnya udah 4 lebih sih. Ya kayak dulu aja lah, kurang lebih kan 4,5-an gitu ya. Doi itu menggunakan MIUI versi 14 gitu ya. Buat teman-teman yang nanya ke bagian HyperOS nggak kak? Untuk saat ini masih menggunakan MIUI versi 14. Nggak tahu nih ya ke depannya tuh bakal dapat HyperOS-nya kapan gitu ya. Nanti ya tungguin aja lah dari informasi official dari Xiaomi Indonesia gitu. Terus ini 256GB tuh lega banget ya guys, varian yang gue pegang. Harusnya sih ada varian di bawahnya juga. Nanti sesuaiin aja sama budget kalian gitu. Dan di sini juga menggunakan Android versi 13. Udah, sekarang kita bakal cek bagian kameranya. Ini kemarin tuh cerita gue diajak gitu kan sama tim Xiaomi Indonesia, dan ternyata wow, kameranya memang jadi salah satu yang diunggulkan gitu ya. Selain punya 200 megapiksel, dilengkapi juga dengan OIS, dan juga ini kita lihat ya. Apa aja nih? Nih menunya ada menu dokumen. Terus 200 megapikselnya. Ini 200 megapiksel sendiri teman-teman. Tadi kan kemarin tuh sempat explore gitu kan, sempat experience gitu, dan ternyata memang hasilin foto tuh kayak jauh lebih detail gitu. Terus juga apa namanya, file size-nya itu bisa nyampe sekitar 40 mega. Jadi ya itu gede banget sih. Enak banget lah kalau misalnya kalian mau macem-macemin gitu ya hasil fotonya. Dipakai di print ya mangga aja gitu. Ini ada perekaman video ultra wide 1 kali, 2 kali. Ngomong-ngomong soal ultra wide, ini mumpung gue masih ingat ya, mumpung gue ingat. Jadi kalau kemarin kita bahas yang Redmi Note 13 aja versi China-nya, bukan global by the way, itu memang nggak dilengkapi dengan ultra wide ya guys. Sempat gue cek juga di beberapa video luar lainnya gitu ya. Dan informasi menariknya, untuk Indonesia bakal dapat kok ultra wide, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Jadi omongan gue yang kemarin tuh ya memang benar gitu. Kalau Indonesia tuh kita belum tahu bakal dapat kayak gimana, ternyata yang versi Indonesia bakal ada lensa ultra wide-nya. Redmi Note 13 pun dapat, jadi ya kalian nggak perlu worry lah ya. Terus kita lanjut ya, tadi rekaman video sendiri bisa hingga zoom 6 kali gitu teman-teman. Terus kita lihat rekaman videonya bisa hingga 4K, nice. 4K 1080 fps. Dia 4K-nya mentok di 30 fps, nice banget. Terus ada juga mode foto di sini. Mode fotonya 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 4 kali. Yes, jadi Doi itu sebenarnya punya namanya 4 kali infrasound zoom gitu, dan nanti gue bakal share lah untuk hasil fotonya, termasuk yang masih detail kok. Potretnya bisa kita atur tingkat blurnya teman-teman. Terus ini juga filter juga bisa kita kasih. Ada mode night juga di sini, dan juga mode more lainnya. Termasuk ada short film, ada time lapse, long exposure juga ada. Oke. Kalau yang movie itu masih ada nggak sih sini? Oh, ini ganti film kali ya. Kayak ala video yang dengan suara, dengan filternya itu udah ada template-nya gitu. Jadi kita tinggal ikutin aja. Nah jadi buat kamera depannya ini penting banget buat para cewek ya. Kita lihat, kita bisa atur tingkat kemulusan daripada si wajahnya gitu ya. Terus ada juga ini pipi dibikin tirus, mata dibikin belok, bisa aja. Tapi gue pribadi sih jarang pakai ya. Biasanya tuh kayak udahlah original. Paling begini aja deh. Gak terlalu berlebihan ya guys. Oke, terus perekaman video sendiri bisa hingga 1080 pixel 60 fps. Oh bisa, 1080 60 fps kamera depan bisa. Oke, nice. Dan ini dia untuk beberapa sampel fotonya. Oke, ini untuk hasil fotonya ya. Kemarin kan gue sempat experience itu bareng teman-teman lainnya. Dan ini gue so thanks banget sebelumnya buat Xiaomi gitu ya. Dan hasil fotonya benar-benar kayak wow, cakep ya teman-teman buat kesan awalnya. Ya jadi dari yang gue rasain sih terbilangnya tuh saturasi warnanya tuh udah menyenangkan gitu ya, nggak yang lebay, nggak yang pucat juga. Terus di beberapa kondisi gue ngerasa kayak dynamic range-nya ini rasanya tuh kayak cakep ya teman-teman, masih detail lah jatuhnya. Cuman memang kayaknya sih ini belum optimal, jadi ada beberapa foto yang emang
kayak dedaunan ini kurang ter-highlight gitu ya. Jadi ya kita nunggu update software aja lah buat hasil foto yang lebih baik. Ya minimal untuk hasil foto sementaranya ini bisa buat gambaran lah ya buat kalian saat meminangnya. Hai, ini contoh rekaman videonya di 4K 30 fps sambil jalan bakal kayak gini. Oke, warnanya gimana? Sayang banget ini langitnya lagi malu-malu ya. Kalau cerah cakep banget ini. Ini ceritanya lagi coba menuruni tangga. Kita sekalian tes kestabilan daripada OAS-nya. Wah, so far sih lihat di sini kayak cakep gitu loh teman-teman. Tapi nggak tahu nanti hasilnya bakal kayak gimana. Kita coba aja sambil jalan kayak gini lah kurang lebihnya. Bukan jago video estetik tapi ya minimal bisa merepresentasikan hasil videonya bakal kayak gini. Hai, kali ini contoh rekaman kamera depannya maksimal di 10, 80, 30 fps bakal kayak gini. Oke, jadi begitu ya buat hasil kameranya. Lanjut ya, buat apa lagi? Buat performanya sendiri gue tuh belum boleh ngomong banyak sebenarnya guys. Jadi performa tadi kan pakai Snapdragon 7S Gen 2 gitu ya, dan skor tuh dapet di angka berapa nah? Mana? Belum boleh sih. Iya belum boleh guys nunjukin kayak gitu-gitu. Nantilah teman-teman bisa nonton aja di channel teman-teman lainnya mungkin di awal Februari mungkin ya, tungguin aja ya pastinya kapan. Sekalian sebelum lupa lagi, kita bakal cobain si casingnya ini. Kemarin ada sempat komen, "Mbak, itu casingnya nganggur nggak dicobain." Nah ini kita cobain deh. Tuh bakal kayak gini. Warna full colornya bakal kelihatan dari sini ya teman-teman tuh. Ini warnanya kayak gini. Ini matte sih dia. Jadi kayak gini lah. Oke, itu tadi unboxing daripada Redmi Note 13 Pro 5G. Yes, jadi buat videonya memang sengaja dibikin tanggung. Nggak deh, emang sejatinya baru boleh info hal-hal yang tadi gue bilang ya teman-teman. Nah ini ngomong-ngomong soal desainnya, build quality-nya, gue ngerasa kayak wow, ini bagus sih ya, daripada kayak Redmi Note 13 sebelumnya pernah kita cobain juga, ataupun daripada Poco X6 gitu ya. Yang ini tuh jatuhnya kayak lebih mewah gitu ya, lebih oke sih maksudnya. Tuh ya memang sih ada harga ada rupa juga ya Bo. Jadi keputusan tuh balik dari kalian tuh butuhnya kayak gimana, budgetnya berapa, seleranya kayak gimana. Ya udah, boleh tulis kolom komentar ya teman-teman. Nih ngomong Februari bakal rame, kalian ngincer yang mana? Terus di kolom komentar. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.